Shalom, selamat hari Minggu Advent ketiga bagi kita semua. Renungan singkat kita pada hari Minggu Advent ketiga ini diambil dari Yesaya 60 ayat 1-6. Pembuangan ke Babel merupakan masa sulit yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sebagian dari mereka ada yang dibuang dan ada yang dibawa sebagai tawanan perang. Namun Nabi Yesaya menyadari kalau semua itu terjadi karena mereka tidak taat dan kurang percaya kepada Allah. Meski demikian, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, kendati mereka sering meyakini harinya. Namun Allah mengeluarkan mereka dari keterpurukan hingga menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Terang Tuhan tetap terbit atas bangsa Israel. Bangsa-bangsa akan datang, anak-anak pun datang, dan mereka pun berseri melihatnya. Itulah terang yang telah memimpin mereka dari kegelapan. Namun mereka malah terus hidup dalam ketidakpercayaan. Trauma masa lalu yang mereka hadapi selalu melekat di benak mereka. Mereka bahkan kerap kali meragukan kuasa Allah dengan mempertanyakan apakah Allah sanggup memulihkan keadaan mereka atau tidak. Oleh karena penderitaan datang bertubi-tubi, fokus mereka pun menjadi teralihkan. Mereka lupa bahwa selama ini Allah telah menyertai hidup mereka. Pada saat itu, Nabi Yesaya mengingatkan mereka kembali agar umat Allah yang ada di pembuangan tetap percaya kepada Allah yang telah menuntun mereka selama masa kesusahan. Yesaya berseru agar mereka bangkit dari kegelapan dan menjadi terang, karena seharusnya mereka tetap percaya dan bersandar kepada Allah, bukannya malah meragukan kuasanya. Kitab Yesaya yang baru saja kita baca memulai dengan kalimat, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Kita semua percaya kepada Kristus dipanggil menjadi terang. Hidup orang percaya yang menjadi terang berarti tidak lagi menjalani hidup secara asal-asalan, tetapi punya kehidupan yang berarti dan berdampak bagi dunia. Karena itu orang percaya harus mengalami percepatan untuk bangkit dari segala permasalahan hidup, bangkit dari keterpurukan, dan bangkit dari segala kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Kita tidak akan bisa menjadi terang dan menyatakan kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Perhatikan dunia saat ini. Di dunia mulai muncul kekelaman dan kegelapan. Banyak orang yang sudah melupakan Tuhan. Bahkan Tuhan dijual dalam balutan agama untuk memuaskan ambisi pribadi dan golongan. Politik identitas semakin menggema, perpecahan antar anak bangsa semakin disulut. Kedamaian, keadilan, dan ketentraman dalam hidup beragama, berbangsa dan bernegara semakin dibawa kepada kegelapan. Tidak heran jika pada saat ini banyak orang mulai dibelenggu oleh ketakutan. Di lain pihak, ada juga orang yang tidak lagi malu berbuat dosa. Tampaknya kehidupan orang-orang dunia saat ini mulai menjauh dari kehendak Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menyadari, bahkan ada yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, sehingga mereka menjadi sengaja hidup dalam dosa. Bila ini terus terjadi, dunia akan menuju kepada kegelapan. Oleh karena itu, sebagai orang Katolik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus bangkit. Kita tidak jatuh ke dalam situasi ini. Karena itu, kita semua dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah mereka. Kita ini adalah anak-anak terang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Ingat, firman Tuhan adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jika kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, kalau tidak bangkit dan tidak bisa menjadi terang, maka orang-orang dunia mau meneladani siapa? Oleh karena itu, mulai saat ini, meskipun masih banyak tantangan, tetap jadilah terang bagi semua orang, karena setiap orang Katolik dipanggil sebagai terang, agar cahaya Kristus semakin terpancat di tengah-tengah dunia, sehingga dunia menjadi pulih kembali, dan akhirnya nama Tuhan tetap dipuji kini dan sepanjang masa. Amin. Renungan singkat kita pada hari Minggu Advent ketiga ini, semoga renungan kita ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Shalom.